terhadap sebuah kebijakan ini biasanya ada di awal dan di akhir. Ada orang yang kemudian misalnya membayarkan sesuatu untuk mendapatkan kebijakan itu, ataukah kemudian karena kebijakan itu menguntungkan orang tertentu, lalu orang tertentu itu membayarkan sesuatu, mendapat terima kasih dan lain-lain sebagainya. Nah, kita melihat ya, paling tidak dari pasal ancamannya KPK yang saya lihat 12A, 12B, 12A kecil dan 12B kecil, kelihatannya KPK menyasar bukan awalnya tapi di ujungnya. Nah, intinya bahwa kemudian dari kebijakan itu ada yang kemudian membayarkan uang-uang tertentu kepada tim yang itu sekaligus hak khusus yang tadi Anda bilang itu orang benar, lalu kemudian itu juga masuk ke menteri. Nah, yang saya mau bilang sebenarnya kan ada dua level kebijakannya itu sendiri dan praktiknya. Nah, saya berharap kemudian KPK mempelajari relasinya. Ya, relasinya, karena saya mengatakan bahwa jangan-jangan pilihan kebijakan itu sendiri memang dimaksudkan untuk perbuatan koruptif. Jangan-jangan seperti yang sudah ditolak oleh orang berbagai pihak sudah menolaknya. Nah, bagaimana menghubungkannya? Kenapa penting menghubungkannya? Karena menurut saya pemberantasan korupsi yang baik itu adalah bukan sekedar mengungkap kejadian sebelumnya lalu membawa semua orang yang terkait itu ke hadapan hukum, tapi kan di ujungnya juga kita berharap kemudian pemberantasan korupsi atau KPK dalam hal ini itu mengeluarkan resep yang jelas atau resep yang itu untuk mengatakan akhirnya bocor. Terungkap penjebak OTT Edi Prabowo. Semua isi istana terkejut. Ternyata pemberi suap calon besan Ketua MPR. Mawar Merah Indonesia kembali menyajikan informasi yang terupdate untuk Anda, pemirsa. Kata kunci pencucian uang itu adalah transaksi. Transaksi itu menjadi kata kunci, dan transaksi yang berasal dari hasil kejahatan. Ya, yang harus dicari adalah dari hasil penerimaan suap tadi atau gratifikasi, saya tidak tahu pasal yang mana nantinya, itu kemudian ditransaksikan kemana. Itulah bukti. Apakah, apalagi kalau transfer ke ATM itu mudah sekali, bukan hal yang sulit. Kemudian bisa juga misalnya kalaupun cash ada saksi dan lain sebagainya, memang dari uang itu juga gampang sekali. Seharusnya ini gampang sekali, bahkan saya mengatakan ini kalau itu betul dari hasil kejahatan penyuapan yang menerima suapnya di sana dan belanja di sana, menurut saya kok ya berani sekali gitu ya. Saya bukan apa-apa, bukan sih menasehati. Ini melakukan kejahatan ini terlalu terobos, ini terlalu gampang sekali. Jadi kalau KPK sampai tidak bisa ya keterlaluan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa KPK memang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat bahwa rakyat tidak cukup hanya ingin orang itu dipenjara, tapi bagaimana kita ambil kembali uang-uangnya itu dirampas. Ya, kalau bahasa masyarakat dimiskinkan kembali dari hasil kejahatan. Namun perlu diingat penyitaan berkaitan dengan TPPU harus berkaitan dengan betul-betul uang hasil kejahatan, betul-betul uang hasil korupsi itu. Ini juga penting supaya nanti KPK tidak diperadilankan. Nah, yang menarik adalah ketika kemudian ada satu peristiwa ekspornya bertahan di bandara, itu yang kemudian turun semua itu adalah banyak pihak. Selain perusahaan eksportir juga ada pejabat-pejabat di Kementerian Perikanan. Ini kan aneh, jadi ada satu peristiwa ekspor yang terhambat, kemudian ada regulator yang harus dari regulator ya, dia masuk ke dalam cawe-cawe dalam teknis. Itu sudah tindakannya. Tunggu sebentar Mas Budi. Jadi kan begini, saya dudukan dulu. Jadi ini masih belum selesai dibahas, tapi kemudian langsung ada ekspor 1 bulan kemudian. Itu pertama. Yang pertama itu jadi sebulan atau mungkin kurang setelah kebijakan baru dibuat, tiba-tiba sudah ada ekspor. Ini kan agak janggal, padahal budidaya lobster itu mungkin perlu waktu, dan artinya untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru mestinya dia ada tenggang waktunya lah. Oke, jadi kecurigaan kamu pada waktu itu sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya untuk kemudian langsung jalan. Betul. Nah, kemudian kejanggalan kedua adalah ketika ada tertahan tadi, saya tanya dulu, ketika ada tertahan tadi itu kan harusnya semuanya ada di domain swasta. Kenapa kemudian tiba-tiba kementerian ikut di situ? Betul. Ikut bantu, ikut bahkan kalau ada permasalahan di pelabuhan sehingga tidak bisa ekspor, lalu kemudian turun langsung pejabat-pejabat dari KKP. Iya. Itu di bandara, bukan di pelabuhan. Jadi di bandara, oke, baik. Jadi ada satu staf khususnya Pak Menteri yang kemudian juga mengurusi soal ini. Dan sebenarnya ini kan satu peristiwa yang menurut saya agak, kalaupun mungkin nggak ada pidana itu ada semacam konflik of interest lah ya. Jadi istimewa betul gitu ya. Temo melihat istimewa betul ini. Penangkapan Edi Prabowo, antara peristiwa hukum dan nuansa politis, bagian 2, Portal Islam. Oh ya, untuk lebih paham tentang status ini, memang sebaiknya membaca bagian 1.
tentang tahukah Anda siapa yang ada di foto ini? Yang bersangkutan adalah pengusaha pemilik PT Dua Putra Perkasa GPP yang disangka telah memberi gratifikasi sebesar $100.000 AS kepada Pak Edi Prabowo pada bulan Mei 2020 yang sedang berfoto bersama Menteri Perdagangan atau Kabinet lalu, Enggar Tiasto Mukito. Dan yang bersangkutan adalah calon besan Ketua MPR Bambang Susatyo. Tersangka memberi suap calon besan Ketua MPR. https://www.jawapos.com. Yang bersangkutan sudah lama malang melintang dalam bisnis impor daging, dan Anda bisa membacanya pada link artikel https://www.republika.co.id, https://ekonomi.okcom. Dengan melihat kiprah Pak Suharjito yang ada, silahkan direnungkan dan dilogika. Apa iya yang bersangkutan melakukan praktek memberikan gratifikasi hanya kepada Pak Edi Prabowo? Lalu apakah menteri lain yang produk kebijakannya terkait dengan bisnis Pak Suharjito itu, atau setidaknya pada level pejabat pelaksana, luput dari pengawasan KPK, ataukah memang sang menteri atau pejabat terkait benar-benar steril dari penerimaan hadiah atau janji? Dan ini bukan soal suuzon atau sekedar berandai-andai, karena jangan lupa Pak Rizal Ramli pernah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk melaporkan dugaan korupsi impor bahan pangan. Akan tetapi sejauh ini tidak ada keterangan publik oleh KPK atas tindak lanjut laporan tersebut. Di mana link beritanya, Rizal Ramli laporkan 8 dugaan skandal impor pangan ke KPK. https://newsdetik.com. Sekali lagi, sebagaimana paparan paragraf awal-awal pada bagian 1, relatif sudah tidak perlu lagi membahas Pak Edi Prabowo karena toh sudah menjadi tersangka dengan setidaknya 2 bukti yang sah. Akan tetapi menjadikan kasus penangkapan Pak EP sebagai momentum untuk mendorong KPK agar berkinerja maksimal guna meminimalkan sangkaan nuansa politis pada beberapa aktivitasnya adalah penting. Dengan cukup satu pembuktian dulu, yaitu tangkap Harun Masiku. Terkait dengan penangkapan Edi Prabowo antara peristiwa hukum dan nuansa politis bagian 1. Untuk persoalan atau individu Pak Edi Prabowo, menurut saya memang lebih baik case close pembahasan. Toh faktanya sudah terdapat minimal 2 alat bukti yang sudah cukup untuk menjadikan Pak EP sebagai tersangka. Selanjutnya, kita tunggu saja fakta-fakta hukum yang kelak terbukti di persidangan berikut keputusan majelis hakim. Paragraf di atas sengaja saya munculkan di awal sebagai prolog untuk menegaskan bahwa status ini dibuat sama sekali bukan dimaksudkan untuk cari-cari pembenaran buat Pak EP, melainkan semata-mata sekedar sebagai bahan obrolan guna pengayaan atau memperkaya wawasan. Ya, daripada kita ikut-ikutan membahas kasus viral prostitusi artis cantik dan bening, bikin emosi, tapi perbuatan dosa. Gini loh guys, jika menilik kronologi perkara yang disampaikan oleh KPK, ternyata yang dijadikan alat bukti utama bagi KPK untuk menangkap Pak EP itu adalah peristiwa belanja atau pemanfaatan hasil uang tanggal 21 November hingga 23 November yang menghasilkan barang bukti berupa ATM BNI atas nama AF atau Ayo Fakih, tas LV Louis Vuitton, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, jam Jacob & Co, tas koper Tumi, dan tas koper LV. Sederhananya, Pak EP ditunggu lengahnya. Mau memakai kata jahatnya, ada asas presumption of innocence yang membatasi. Untuk sampai mempergunakan uang yang bisa dikategorikan sebagai penerimaan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, baru kemudian dicokok. Sementara itu, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah mengantongi informasi bahwa pada bulan Mei 2020, Pak EP sudah menerima uang sebesar $100.000 AS dari Suharjito melalui Safri dan Samiri. Semuanya turut menjadi tersangka. Di sini menariknya, kenapa Pak EP tidak juga ditangkap di sekitaran bulan Mei? Kenapa sampai menunggu ada pemanfaatan uang baru kemudian ditangkap? Ini yang menurut saya bahwa Pak EP memang dimonitor terus-menerus secara intensif, fokus, dan ditindak dalam gerak cepat. Jika mungkin penggunaan kata diincar atau dibidik dianggap terlalu berlebihan. Apalagi jika menilik sepak terjang pengusaha Suharjito yang memberi hadiah uang, hampir mustahil jika yang bersangkutan hanya melakukan itu hanya kepada Pak EP saja, mengingat yang bersangkutan adalah pemain lama di bidang impor daging dari luar negeri yang juga berhubungan dengan menteri pembuat kebijakan. Apakah menteri yang lain itu luput dari pengawasan KPK atau memang sang menteri benar-benar steril dari penerimaan hadiah atau janji? Menarik untuk dicermati. Dan jangan lupa,
Pak Rizal Ramli pernah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan korupsi impor bahan pangan loh. Tapi sejauh ini tidak ada keterangan publik oleh KPK atas pelaporan tersebut. Nah, itu yang menyebabkan ada sangkaan publik bahwa ada nuansa politis atas penangkapan Pak EP. Oleh siapa? Apa iya KPK disetir? Itu yang menjadi diskusi menjadi liar. Di sisi lain, yang hendak diangkat oleh status ini adalah mari kita dorong KPK untuk memaksimalkan kinerja dengan antara lain menangkap Harun Masiku. Adapun terkait bahwa penangkapan EP, salah satu timnya juga dikomandani oleh Pak Novel Baswedan. Itu peristiwa hukum yang mari kita hormati untuk nanti pengadilan yang akan membuktikannya. Dengan kata lain, diskusi atas topik hukum baru bisa closing dengan menyimak fakta-fakta hukum yang muncul kelak di persidangan. Berikut keputusan majelis hakimnya. Saya undang teman-teman medsos yang saya pernah ingat dulu di akun TP dan akun sekarang cukup kritis di medsos untuk turut nimbrung memperkaya wawasan dengan tetap sepenuhnya mempersilahkan yang lain untuk mencurahkan pandangannya. Monggo. Dan mungkinkah ini termasuk misteri pertarungan politik istana di balik penangkapan Menteri Gerindra? Tertangkapnya Edi Prabowo, Menteri KKP asal Gerindra, cukup mengejutkan. Di tengah tekanan gerakan moral kami, revolusi akhlak HRS, serta beratnya kondisi ekonomi efek COVID-19, kini masalah baru muncul. Menteri terkena OTT KPK. Kalimat ruwet Jokowi semakin menggema, baik seantero negara maupun ruang istana, terjepit oleh kepentingan para pencari keuntungan dari all the president's men, termasuk cara kerja menteri yang berantakan, hilang visi dan koordinasi. Edi Prabowo adalah tangan kanan Prabowo. Penangkapannya juga cukup aneh. Apakah menjadi bagian dari skenario presiden atau bukan? Pertanyaan yang wajar, mengingat KPK tak bisa lepas dari peran Dewan Pengawas yang tak lain adalah orangnya presiden. Jika bukan, maka artinya ada musuh dalam selibet yang sukses menerobos istana. Kementerian di bawah Edi Prabowo menjadi sarang bisnis Gerindra. Sebagaimana menteri dari parpol lain juga membawa misi kepentingan partai khususnya dalam menghimpun dana. OTT menteri bernilai politis untuk mematikan semua jalinan bisnis ikutannya. Ini akan menjadi tekanan dan ancaman bagi Prabowo Subianto yang sudah berupaya menjadi anak manis. Ada keretakan Prabowo dengan Jokowi, juga mungkin dengan Megawati yang membawa Prabowo. Tapi bukan mustahil pula ada keretakan antara Jokowi dengan Megawati yang jengkel melihat Jokowi tak kunjung mereshuffle kabinet. Megawati tak puas atas peran yang dinilainya kecil. Jika bersama Golkar sudah mulai bermain, jika menyatu bersama HRS dan Anies, Golkar dukung pencabutan RUU HIP dari prolegnas prioritas 2021. Sementara Nasdem lebih dulu hengkang dengan mengelus-elus Anies, sesuatu yang tabu untuk kepentingan Jokowi ke depan. Ketika polisi babak belur disorot sebagai alat kekuasaan, TNI begitu bagus di depan rakyat. Teori perimbangan sebagaimana dimainkan Orde Lama dahulu menghindaki TNI yang tidak terlalu kuat. Pelemahan menjadi keniscayaan, TNI harus dibuat babak belur pula di depan rakyat. Kasus ancaman Panglima TNI, baliho, Pangdam, dan karangan bunga Makodam adalah momen untuk beruntukan wibawa TNI. Kini Edi Prabowo, istri dan petinggi KKP telah tertangkap. Entah apa peran ngabalin yang ikut sepesawat dari Amerika tetapi kemudian dilepas. Mata-matakah? Ada agenda apa pula di Amerika? Menjadi sensitif dalam pertarungan global dengan kepentingan Cina di Indonesia. Peristiwa ini menyimpan misteri pertarungan politik istana. Ada episode lanjutan yang bakal jauh lebih menarik. Pembersihan atau penggulingan kekuasaan dari dalam. Semua mungkin saja. Dan tentu sangat menarik sekali untuk kita tunggu kelanjutannya.